Record ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas besar pemrograman Python. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Vicky Firmansyah. Perkenalkan, nama saya David Junior. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Majid. Kami dari kelas TT 4402 Teknik Telekomunikasi. Baik, yang pertama itu kita membahas tentang chdlmtr.py yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama itu import CSV. Selanjutnya change the delimiter from comma to titik koma. Selanjutnya import library CSV. CSV itu ada dua bagian, yaitu CSV reader dan CSV writer. Selanjutnya membaca serta membuka file dataset 3.csv dengan memberi delimiter koma. Menulis serta membuka file baru dengan nama dataset 3_fix.csv dengan memberi new line backslash dan delimiter diubah menjadi titik koma. Menulis rows yang ada pada dataset 3.csv. Selanjutnya untuk import statistik, variabel sama dengan open dataset 3_fix.csv, r itu berfungsi untuk buka dan baca file csv dataset 3_fix.csv. Terus diikuti dengan list student sama dengan index. Selanjutnya untuk for row in variable .readlines itu berfungsi sebagai simpan data dari dataset 3.csv ke list student. Selanjutnya itu labels sama dengan list student.pop yang berfungsi list variable labels berguna untuk menyimpan indeks ke 8 pada list student. Selanjutnya untuk L sama dengan len atau list student, variabel n berguna untuk menyimpan panjang list student. Dan fungsi def max dat itu berguna untuk menemukan nilai max suatu x. Fungsi def min dat itu berguna untuk menemukan nilai min suatu x. Selanjutnya untuk fungsi def min dat untuk berguna untuk menemukan nilai min suatu x dengan rumus jumlah suatu x dibagi n, yaitu panjang suatu data. Untuk min roundnya itu berguna untuk membulatkan suatu hasil nilai dengan 4 angka di belakang koma. Untuk fungsi def vardat itu berguna untuk menemukan nilai varians suatu x, dan var round itu berguna untuk membulatkan suatu hasil nilai dengan 4 angka di belakang koma. Yang selanjutnya fungsi def std def dat itu untuk menemukan nilai stdef suatu x, dan stddef round berguna untuk membulatkan suatu hasil nilai dengan 4 angka di belakang koma. Untuk fungsi def metdat itu berguna untuk menemukan nilai mode suatu x. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Adam. Lalu buat fungsi bubble sort yang nantinya akan digunakan untuk menghitung pencilan bawah dan pencilan atas. Lanjut ke line 69 ada fungsi outlaw. Terus
outload dari list ini nanti variabel data ini sama dengan bubble sort dari list. Terus logout sama dengan kurung siku untuk membuat list logout. Terus posisi Q kuartil 1 sama dengan 1/4 dikali len data plus 1. Lalu untuk posisi kuartil 3, 3/4 kali len data plus 1. Terus untuk mencari kuartil 1 yaitu data integer posisi kuartil 1 dikurangi 1 ditambah data integer posisi kuartil 1 dibagi 2. Untuk kuartil 3 rumusnya sama, terus dicari selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1 dengan memberi variabel baru yaitu bernama IQR. Terus lanjut mencari minimal IQR yaitu dengan rumus sama dengan kuartil 1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Terus for i in data, untuk setiap i pada data, jika i kurang dari minimal IQR, berarti tambahkan nilai i pada list logout. Terus return logout untuk mengembalikan atau menampilkan nilai. Lalu line 85 ada fungsi outhide berfungsi untuk mencari pencilan atas. Fungsinya sama kayak yang fungsi pencilan bawah, bedanya yang di outhide ini dia mencari max IQR, yaitu dengan rumus kuartil 3 ditambah 1,5 dikali IQR. Terus untuk perulangannya for i in data, jika i lebih dari max IQR berarti tambahkan nilai i pada list hideout. Terus return hideout untuk menampilkan atau mengembalikan nilai. Lanjut ke Lanjut untuk function task. Nah, untuk fungsi def find max to test ini dia itu berfungsi untuk for line in list. If line 5 sama dengan nmax, berarti di sini dia akan berjalan jika nilai pada UTS sama dengan nilai pada max UTS, maka NIM-nya akan dimunculkan. Nah, oke. str nim, str line 0 ini disinilah NIM-nya akan dimunculkan. Yang kedua, fungsi def find min uas akan mengambil list dari parameter nnim. Jadi, yang dimaksud di sini, yang dimaksud di fungsi ini adalah jika dia akan berjalan jika line 6 sama dengan parameter nnim, atau jika nilai pada uas sama dengan nilai pada min uas, maka nim-nya akan dimunculkan. Yang ketiga, yaitu fungsi def untuk variabel find quiz 1 above min. Jadi di sini yang dimaksud dia akan mengambil list dari parameter nmin. Fungsinya akan berjalan jika nilai pada quiz 1 lebih besar dari nilai rata-rata, maka NIM-nya akan dimunculkan. Nah, terus setelah itu NIM-nya setelah itu list NIM akan menambahkan NIM yang telah dimunculkan tadi pada line 0. Selanjutnya, fungsi def untuk variabel find quiz 2 below median. Dia akan menambahkan list pada parameter n median. Nah, fungsi ini akan berjalan jika nilai pada quiz 2 lebih kecil daripada nilai tengah, maka NIM-nya akan dimunculkan. Nah, setelah NIM yang dimunculkan, variabel list NIM akan menambah NIM yang telah dimunculkan tadi. Selanjutnya, fungsi def find tugas 1 below median. Dia akan menambahkan parameter n median. Nah, fungsi ini akan memunculkan NIM atau akan berjalan jika nilai pada tugas 1 lebih kecil daripada nilai tengah, maka NIM-nya akan dimunculkan. Setelah itu,
variabel list name akan menambahkan name yang telah dimunculkan tadi. Selanjutnya, fungsi def pada variabel find tugas 2 above min. Nah, fungsi ini akan berjalan jika nilai pada tugas 2 lebih besar daripada nilai rata-rata, maka name-nya akan dimunculkan. Nah, setelah name-nya muncul, maka variabel list name akan menambahkan name yang telah dimunculkan tadi. Selanjutnya, fungsi def find nilai outlier. Nah, di sini fungsinya ini akan berjalan jika nilai akhir sama dengan nilai pencilan bawah atau nilai low out. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan nilai pencilan bawah, NIM-nya akan muncul dan akan variabel list name akan menambahkan NIM tersebut. Yang selanjutnya, fungsi def untuk variabel find nilai outlier. Nah, di sini fungsinya akan berjalan jika nilai akhir sama dengan nilai pencilan atas. Sama dengan nilai pencilan atas, maka NIM-nya akan muncul. Nah, setelah NIM-nya muncul, maka variabel list name akan menambahkan NIM yang telah muncul tersebut dan akan menampilkannya. Yang terakhir yaitu fungsi def untuk variabel find nilai above min. Di sini, fungsi ini akan berjalan jika nilai akhir lebih besar daripada nilai rata-rata, maka NIM-nya akan dimunculkan. Nah, setelah NIM-nya dimunculkan, kita memakai variabel list name untuk menambahkan NIM yang tadi dimunculkan tadi, yaitu str line 0, dan akan menampilkan list name tersebut. Oke, selanjutnya kita ke main. Oke. Ini merupakan hasil dari running codingan kita seperti ini. Oke, sudah seperti itu dan langsung dilanjutkan oleh Vicky. Silakan. Baik, kita lanjut ke mainnya. Yang pertama-tama itu kita import CSV dulu. Selanjutnya import fungsi untuk mengubah file CSV yang kurang sesuai deskripsi. Berhubung file dataset 3.csv sudah sesuai deskripsi, maka langsung dilanjutkan untuk poin berikutnya. Untuk variabel open itu berfungsi untuk buka dan baca file CSV dataset 3_fix.csv. Terus untuk list student, membuat list dengan nama list student. Untuk for row in variable.readlines, berfungsi simpan data dari dataset 3.csv ke list student. Selanjutnya, untuk memberi tipe data integer untuk setiap kategori nilai, yaitu list student, index i, index 1, integer, line, index 1, dan seterusnya. Berfungsi untuk menghitung semua nilai sesuai setiap kategori nilai. Yang contohnya itu tugas 1 sama dengan indeks ke-1, tugas 2 sama dengan indeks ke-2, dan seterusnya. Menghitung dan menyisipkan kolom nilai akhir. Menghitung nilai akhir sesuai NIM 1 sampai dengan 40. Terus untuk final grade itu 0,15, list student indeks i, indeks 1 sampai seterusnya. Terus untuk copy list student sama dengan list student dot copy dan print copy list student. Selanjutnya akan dibaca oleh David. Di sini variabel n merupakan variabel n itu untuk mendapatkan len, yaitu fungsi len yang dimaksud ini adalah panjang dari list student atau len list student. Nah, yang ini memasukkan setiap kategori nilai ke list. Variabel x1 ini memasukkan line 1 for line in list ke student atau ke tugas 1. Nah, variabel x1 sampai x7 ini hanya digunakan untuk pencarian nilai pencilan atas atau nilai pencilan bawah. Hanya itu. Oke. Nah,
kita di sini akan mencari nilai max dari setiap kategori nilai. Nah, yang pertama, variable list max sini masih kosong ya. Setelah itu, variable list max akan menambahkan kata max. Nah, for i in range 1 sampai 8 di sini yang dimaksud adalah nilai tugas 1 sampai nilai UAS yang dimaksud di sini. Terus variable nmax itu akan menyimpan fungsi dari maxdat. Setelah itu variable list max akan menambahkan variable nmax yang sebelumnya sudah tadi menambahkan fungsian maxdat. Setelah itu print list max dan variable list student akan menambahkan variable list max. Sama seperti sebelumnya, untuk list min di sini kita akan mencari nilai min dari setiap kategori nilai. Nah, di sini yang berbeda adalah list min-nya ini akan menambahkan kata min. Dan sama seperti sebelumnya, for i in range 1 sampai 8 dari tugas 1 sampai nilai UAS, nilai tugas 1 sampai nilai UAS. Nah, variable nmin ini akan menyimpan function mindat. Dan setelah itu, variable listmin ini akan menambahkan variable nmin. Setelah itu, print listmin dan variable list student ini akan menambahkan variable listmin. Sama seperti sebelumnya juga, yang di sini berbeda, cuman variable listmin-nya ini akan menambahkan kata min. Dan variable nmin ini akan menyimpan function meandat. Nah, setelah itu, variable listmean ini akan menambahkan variable nmean. Setelah itu, print listmean dan variable list student akan menambahkan listmean. Sama seperti sebelumnya, untuk mencari kategori variance dari setiap kategori nilai. Yang di sini berbeda adalah variable list var akan menambahkan kata var, dan variable nvar di sini itu akan menyimpan function dari vardat. Setelah itu, variable list var ini akan menambahkan variable dari nvar tadi yang sudah ditambahkan function vardat. Setelah itu, print list var, dan variable list student ini akan menambahkan variable list var. Sama seperti sebelumnya juga, mencari nilai standar deviasi dari setiap kategori nilai. Nah, variable list std_def akan menambahkan kata std_def. Seterusnya, for i in range 1 sampai 8 dari tugas 1 sampai nilai tugas 1 sampai nilai UAS. Nah, variable std_def ini akan menyimpan fungsi dari std_def_dat. Setelah itu, variable list std_def akan menambahkan variable std_def. Setelah itu, print list std_def dan variable list student akan menambahkan variable list std_def. Selanjutnya, kita akan mencari nilai median dari setiap kategori nilai. Variable list median akan menambahkan kata median. Nah, yang di sini yang berbeda di sini adalah kita akan menggunakan variable mid. Nah, variable mid ini didapatkan dari n bagi 2 atau integer n per 2. Nah, n tadi ini merupakan panjang dari list student, panjang dari kategori list student atau kategori list student. Untuk for in range 1 sampai 8 sama seperti tadi, dari nilai tugas 1 sampai nilai UAS. N median ini variable n median ini didapatkan dari variable list student hasil dari mid dikurang 1 indeks i ditambah list student indeks mid indeks i bagi 2. Setelah hasilnya didapatkan, maka list median ini akan menambahkan variable n median dan print variable list median, dan variable list student akan menambahkan dari variable list median. Selanjutnya, kita akan mencari nilai modus dari setiap kategori nilai. Nah,
List mode ini atau list modus akan menambahkan kata mode atau modus for i in range 1 sampai 8 di sini sama seperti sebelumnya dari nilai tugas 1 sampai nilai UAS. Nah, variable end mode ini akan menyimpan fungsi dari mode dat. Setelah itu, fungsi dari variable dari list mode ini akan menambahkan variable dari end mode. Setelah itu variable list mode di print dan variable list student akan menambahkan variable list mode. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Adam. Baik, selanjutnya mencari nilai outlier bawah atau pencilan bawah dari setiap kategori nilai. Pertama-tama kita buat list terlebih dahulu dengan nama list logout. Terus lanjut list logout happen, kita tambahkan kata logout. Terus buat variabel outl underscore x1 sama dengan state.outlaw terus dalam kurung x underscore 1. State ini untuk memanggil file.py yang func state as state, jadi kita memanggilnya yaitu state.outlaw. Terus untuk X2, X3 sampai X7 sama kayak X1. Terus list logout happen outl underscore X7 itu berlaku untuk S1 sampai X7. Terus print list logout untuk menampilkan list logout yang telah ditambahkan nilai-nilai logout tadi. Terus list student happen di list student ini kita tambahkan list logout. Terus untuk list checkout sama dengan list logout, bedanya kita manggil fungsi outhake. Kalau yang di logout tadi kita manggil fungsi outlaw. Terus untuk pemanggilannya filenya itu sama, yaitu stats. Terus lanjut perbaiki elemen dari list sebelum ditulis ke file CSV. List student.insert kita masukkan label yang tadi sudah disimpan ke label, terus kita kembalikan ke list student. Terus list student index 0 index 6 sama dengan ketik UAS. Terus list student index 0 happen nilai. Terus lanjut ini untuk pertanyaan name dengan nilai UTS tertinggi. Max UTS name sama dengan string fun, itu untuk manggil file.py fun untuk fangtas ya, untuk fangtas sebagai fun. Terus dot, terus kita panggil fungsinya find max UTS. Untuk parameternya kita gunakan copilot list student, integer list max 5. Terus print tampilkan name dengan nilai UTS tertinggi, terus kita panggil variabel max UTS name. Selanjutnya untuk pertanyaan yang lain sama. Terus lanjut terakhir yaitu tulis file dataset 3 fix CSV with open dataset 3 finally fix CSV. Terus new line \n asf, terus writer sama dengan CSV writer dalam kurung f. Ini untuk menulis file CSV yang baru, yaitu dengan nama dataset 3 finally fix. Terus writer.write rows, kita tulis setiap rows yang ada di list student. Itu untuk file CSV dengan delimiter koma. Untuk yang delimiter titik koma itu ada yang di bawahnya lagi,
kita ganti dataset finally fix ke nama dataset 3 underscore fix, yaitu dengan delimiter titik koma. Mungkin sudah kita lihat perannya. Nah, untuk perannya nilai max dapatkan segitu, nilai min, var, dan lain-lain. Untuk pertanyaan juga sudah tersiap semua. Untuk NIM dengan nilai pencilan bawah dan atas itu kosong, tidak ada. Terus untuk NIM dengan nilai akhir di atas rata-rata itu ada beberapa kesimpulan untuk file codingan ini. Tidak ada yang error, semuanya berjalan dengan baik dan normal. Coba lihat file dataset 3 fix.csv menggunakan Excel. Coba lihat dengan menggunakan Excel. Oke, wait ya. Dari yang dataset 3 fix, ini untuk delimiter yang titik koma, berarti kamu bukannya yang dataset 3 doang. Ini ya. Ya, dataset 3 doang. Nah, ini terus ini untuk dataset awal, untuk dataset akhir ada pada dataset 3 final fix. Nah, ini untuk dataset 3 final fix.csv. Kita sudah tambahkan nilai akhir atau nilai akumulasi, terus kita sudah tambahkan nilai max juga setiap kategori nilai, min, man, variance, standar deviasi, median, mode atau modus, terus ada pencilan bawah dan juga pencilan atas. Untuk pencilan bawah itu hanya didapatkan pada tugas 1, yaitu 1,88. Untuk yang lain itu kosong, sama juga dengan pencilan atas kosong semua. Mungkin untuk presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Kurang lebihnya apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua stop share ya. Yuk. Dan gua stop recording. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recordingnya.